Nah teman-teman, ya bisa dilihat ya, ini adalah proses pemasangan IUD ya di dalam rahim. Nah, bentuknya seperti T ya, ada batang, terus ada benangnya. Nah benangnya ini di-cut ya, ataupun dipotong, disesuaikan. Nah ini dia mengganggu supaya tidak terjadi pembuahan, yaitu pergerakan sperma ya. Nah ini sel telur, nah, jadi dia mengganggu biar tidak ada kehamilan. Nah IUD ini kalau di Indonesia kenalnya dengan sebutan spiral, tapi kalau dilihat-lihat bentuknya nggak spiral-spiral ya. Ini bentuknya T seperti pancing tapi dua arah, kemudian ada batangnya, kemudian ada benangnya. Nah benangnya ini itu harus dipotong. Kenapa? Kalau nggak dipotong ataupun motongnya kepanjangan, saat penetrasi berhubungan seksual itu kena laki-lakinya sakit, nggak nyaman. Kemudian motongnya juga jangan kependekan. Kalau kependekan nanti mau ngeluarkannya ini susah ya. Jadi motongnya itu memang harus pas ya, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Nah IUD ini sebenarnya kepanjangan dari intrauterine device ya. Jadi ini bisa sangat lama sekali, sampai 10 tahun ya. Jadi nggak perlu suntik 3 bulan, minum pil KB tiap hari ya, ini cukup sekali pasang beres ya. Tapi harus dicek-cek juga, jangan enggak. Nah efektivitas ataupun keunggulan dari IUD ini ada banyak ya. Nggak nambah berat badan, nah jadi cocok ya. Jadi karena nggak nambah berat badan, yang berat badannya ingin ideal bisa pakai ini. Kemudian efektivitasnya 98 sampai 99%. Nah jadi tinggi sekali. Kalau pertanyaannya bisa hamil, bisa, tapi kasusnya jarang ya. Ini termasuk KB ya, termasuk kontrasepsi IUD ya. Jadi dipasang di dalam rahim. Kemudian tidak mengganggu aktivitas seksual. Jadi aktivitas seksual bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian tidak mempengaruhi gairah seksual ya. Karena kalau seandainya KB hormonal itu kadang ya naik, kadang turun ya, disesuaikan dengan hormon ya, hormon dari si wanita. Nah kemudian juga ini tidak ada lupa-lupa ya, misalkan lupa minum obat, karena kan nggak minum obat ya. Kemudian biar juga kalian nggak pergi-pergi, misalkan oh mau ke bidan ini, mau suntik, mau ke dokter mau suntik KB, kan repot juga ya, baik yang sebulan, baik yang 3 bulan. Nah kalau seandainya pakai ini kan nggak ribet. Nah kemudian ini tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Nah kalau seandainya kalian mau melepaskan, ini bisa ke tenaga medis ya, baik dokter, baik bidan. Kemudian kalau ada pertanyaannya begini, dok, IUD ini bisa nggak mencegah penyakit menular seksual? Ini jawabannya nggak bisa ya. Ini dia mencegah kehamilan saja, bukan mencegah penyakit penularan seksual. Jadi kalau berhubungan seksual, jangan sembarangan ya, harus dengan pasangan sahnya. Jangan coba-coba berhubungan ya sama tetangganya ya, ataupun pacarnya, ataupun pacar orang lain ya. Itu nggak boleh ya, bahaya ya. Nanti bisa urusannya bisa panjang. Kemudian kira-kira gimana dok? Ini mahal nggak? Nanti saya nggak kuat bayarnya dok. Nggak mahal ya. Ini nggak mahal, praktis, efektif dibandingkan beli pil, minumnya tiap hari, beli pilnya entah berapa banyak nanti ya. Kemudian apalagi suntik. Ya kalau ini cukup sekali pemasangan ya, ataupun misalkan dicek-cek paling untuk mengecek posisinya geser atau enggak. Kemudian ya teman-teman juga harus wear ya. Wear tuh maksudnya harus perhatian. Jangan-jangan nanti ketika teman-teman entah itu misalkan buang air kecil ataupun lagi ngapain, dia keluar sendiri. Itu ada kasusnya ya, dia keluar sendiri. Jadi nanti kalau keluar sendiri berhubungan seksual bisa hamil ya. Jadi memang harus dicek-cek juga. Penting baik cek posisinya. Kalau seandainya posisinya nggak pas, ya peluang hamil juga bakal meningkat. Gimana menurut teman-teman? Tertarik nggak dengan IUD ataupun spiral?